berjumpa dengan teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami masih bisa bertemu dan menyapa teman-teman kami semua yang ada di rumah. Tuhan, kami berserah kepada Engkau buat waktu kami untuk bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang tolong dan Tuhan Yesus yang pimpin kami dari mulai sekolah minggu sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik semua kita memuji Tuhan dengan satu pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita buat gerakan yang bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan, kami percaya Engkau saat ini ada bersama dengan kami, Engkau hadir bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Adik-adik semua, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, Dia selalu ada, Dia selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Nah, sahabat kita yang paling setia itu siapa? Tuhan Yesus dong. Benar sekali. Mari adik-adik kita semua mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus sahabatku yang paling setia. Ya, shalom adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, sekarang semua duduk dengan baik, ambil sikap berdoa sebab kita mau sama-sama siapkan hati kita ya. Semua ikuti Lause Bobby berdoa ya. Bapa kami yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Lause Bobby pengen tanya dulu nih sama kita. Di sini, adik-adik ada tidak yang pernah menerima sebuah janji? Janji misalkan orang tua adik-adik berjanji, kalau misalkan makanannya habis, nanti dikasih izin makan ice cream. Atau misalkan ada yang pernah dijanjiin kalau ulangannya bagus, bakal dibelikan benda sesuatu yang kita suka. Atau dijanjiin pergi jalan-jalan atau lain sebagainya. Pernah? Atau mungkin pernah adik-adik yang justru berjanji. Mungkin adik-adik pernah berjanji sama orang tua. Iya Pak, Mah, aku janji tidak akan nakal lagi. Atau aku janji gak akan berantem lagi sama Koko sama Cici. Pernah tidak adik-adik mendapat janji atau adik-adik justru yang berjanji kepada orang lain? Pernah? Nah, adik-adik, kita senang ya kalau ada orang yang berjanji sama kita. Tapi adik-adik pernah tidak ya kita ketemu sama seseorang yang ingkar janji? Nah loh adik-adik, apa itu ingkar janji? Nah, ingkar janji itu kan artinya tidak menepati janji. Nah,
Adik-adik pernah tidak ketemu dengan orang yang seperti itu? Pernah mengalami janjinya tidak ditepati? Misalkan seperti contoh tadi tuh, adik-adik dibilang, ayo makannya dihabisin, kalau makannya habis nanti dikasih makan es krim. Taunya begitu makannya sudah habis, sudah pintar makan, ternyata kita tidak dikasih es krim. Waduh, tidak ditepati janjinya, kita dibohongi. Pernah tidak seperti itu? Atau malah kita yang ingkar janji. Ya, kita sudah janji sama orang tua, Pah Mah nggak akan berantem lagi sama Koko sama Cici, nggak akan berantem. 15 menit kemudian, udah rebutan, udah teriak-teriak lagi. Nah, adik-adik, yang seperti itu disebut ingkar janji. Ya, tidak menepati janji. Nah, adik-adik, kalau seperti itu, tentu kita tidak senang ya, ketika orang sudah berjanji, tapi tidak menepatinya. Tapi adik-adik, hari ini Lause pengen mengajak kita untuk belajar tentang satu bagian firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan kita. Adik-adik, bicara soal janji, kita tahu loh, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Betul tidak? Ya, ada banyak janji Tuhan bagi kita umat manusia. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita sudah ngomong tentang kita bisa ingkar janji, orang tua, teman kita bisa ingkar janji, bisa tidak menepati janji. Lalu, gimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita yang punya banyak janji bagi kita, bisakah Tuhan ingkar janji? Bisa nggak ya? Nah, adik-adik, kalau gitu sekarang Lause Bubi pengen ajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Nah, Lause ingin ajak kita sama-sama lihat ya satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 22. Adik-adik simak terlebih dahulu ya dengan baik-baik kisah hari ini. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak.
Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita hari ini kita melihat kelanjutan kisah perjalanan Bapak Abraham dengan keluarga. Ya, hari ini kita masuk ke bagian cerita yang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita menemukan cerita tentang Bapak Abraham dengan anaknya Ishak. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal janji nih ya, adik-adik, Bapak Abraham tuh di cerita hari ini juga sama loh, menerima janji Tuhan. Seperti Tuhan berjanji sama kita lewat Alkitab, Bapak Abraham juga loh dapat janji dari Tuhan, Tuhan yang berbicara secara langsung sama Bapak Abraham dan memberikan dia janji. Apa janjinya? Wah, banyak sekali. Salah satunya yang Tuhan terus ulang-ulang sama Bapak Abraham adalah bahwa Tuhan akan memimpin Bapak Abraham dan akan menjadikan keturunannya sangat banyak. Nah, adik-adik, itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan Bapak Abraham anak dan cucu yang banyak sekali. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik, Bapak Abraham dan Ibu Sarah waktu berjalan bersama dengan Tuhan, mereka pergi dari rumahnya, itu sudah tua. Jadi adik-adik, Ibu Sarah sudah tidak bisa hamil. Lalu gimana? Tuhan bohong ya, ngasih janji. Katanya mau kasih anak cucu. Tapi Ibu Sarah sudah tua. Wah, adik-adik, tapi ternyata Tuhan betul loh tepati. Tuhan meskipun itu Ibu Sarah sudah tua, Tuhan bisa membuat Ibu Sarah hamil dan punya anak. Dan lahirlah anak yang tadi kita lihat di cerita tadi, yaitu Ishak. Tapi adik-adik, tiba-tiba di cerita tadi terjadi sesuatu yang mengejutkan Bapak Abraham. Apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba minta Bapak Abraham untuk mempersembahkan anak. Apa artinya mempersembahkan? Tuhan minta Bapak Abraham untuk membunuh anaknya dan membakarnya. Adik-adik, oh Tuhan minta seperti itu ya? Waduh, adik-adik, coba nih ya kita pikirkan lagi nih. Tuhan sudah janji mau kasih keturunan yang banyak. Terus Tuhan sudah penuhi nih, kasih anak satu. Tapi setelah Tuhan kasih Bapak Abraham satu-satunya anak, yaitu Ishak, tiba-tiba Tuhan minta Bapak Abraham membunuh anaknya sendiri. Padahal adik-adik, coba kita ingat. Bukankah tadi janji Tuhan itu untuk memberi Bapak Abraham keturunan anak cucu yang banyak jadi bangsa yang besar? Kalau mau jadi bangsa yang besar, ini kenapa anak satu juga malah diminta dibunuh? Wah, kok bisa ya? Tapi adik-adik, ceritanya tidak selesai sampai di sana. Kita tahu, ternyata Tuhan memberikan ujian itu tujuannya adalah untuk menguji iman Bapak Abraham. Dan kita tahu, Bapak Abraham beriman penuh sama Tuhan. Meskipun adik-adik kayak kita nih, tadi kita mikirnya,
Tuhan sudah janji A, B, C. Tapi kenapa Tuhan malah minta ini? Aduh, Tuhan kayaknya bercanda ya. Tapi Bapak Abraham tidak ragu. Abraham percaya. Tuhan adalah perencana yang baik. Tuhan tidak mungkin salah. Dan Abraham percaya. Tuhan pasti setia pada janjinya. Kalau Tuhan sudah bilang, aku akan punya anak cucu yang banyak dan akan menjadikan keturunanku bangsa yang besar, Abraham percaya. Sekalipun dia diminta membunuh anak satu-satunya yang sangat disayangi itu, dia percaya. Tuhan pasti setia sama janjinya. Tuhan tidak akan ingkar janji. Sehingga adik-adik dari cerita tadi kita tahu, Bapak Abraham percaya penuh sama janji Tuhan. Dia berani melakukan apa yang Tuhan minta meskipun tidak mudah. Dan adik-adik, kita lihat di cerita tadi apa yang terjadi. Tuhan benar-benar setia sama janjinya. Tuhan tidak membunuh Ishak dan Tuhan memberikan anak domba sebagai ganti persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar. Tuhan itu setia pada janjinya. Seperti kepada kita, Tuhan setia. Tuhan berjanji pada kita tidak akan tinggalkan kita. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ada kesulitan. Seperti yang dijumpai Bapak Abraham, bukan? Ya, ada tantangan, ada ujian iman. Kadang gak gampang untuk percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita seperti Bapak Abraham. Kita percaya penuh karena Tuhan pasti setia pada janji. Dan seperti di cerita tadi kita tahu, Tuhan betul-betul setia. Tuhan tidak ingkar janji. Nah adik-adik, jadi maukah kita percaya kalau Tuhan itu setia pada janjinya? Nah adik-adik, sebagai penutup firman hari ini, Lause ingin kita mengingat cerita hari ini. Ya, hari ini kita bicara soal apa? Tuhan setia pada janjinya. Lalu saya ingin ajak kita untuk sama-sama nih. Hari ini kan ngomong soal janji. Biasa janji itu kan simbolnya ini ya. Kelingking kita disatukan. Biasa orang sebutnya apa? Pinky promise. Ya, pakai pinky finger, pakai jari kelingking kita berjanji satu sama lain. Ya, jadi hari ini kita mau ingat-ingat nih, tema kita hari ini apa sih? Hari ini tema kita adalah Tuhan setia pada janjinya. Coba ya pakai gerakan ini ya, kita ingat tema hari ini. Kalau ditanya, tadi sekolah minggu bahas apa? Kita tadi di sekolah minggu bahas Tuhan setia pada janjinya. Ya, kita tunjuk ke atas, Tuhan setia. Kita ini nih, kelingking kita dibikin X, lalu kita kaitkan satu sama lain, lalu jadi Tuhan setia pada jempolnya disatuin, janjinya. Bisa? Coba ya. Hari ini kita bicara soal apa? Soal Tuhan setia pada janjinya. Kalau ada temennya, ada saudara, ada papa mama, coba lakukan sama mereka. Tuhan setia pada janjinya. Ya, adik-adik kita percaya ya, Tuhan setia pada janjinya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Tuhan selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami bisa percaya seperti Bapak Abraham, percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau bisa punya iman kepada Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan setia pada janji. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian penutup. Dari pujian ini, adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Kita sudah nyanyikan pujian ini selama beberapa minggu ini ya. Satu pujian yang berjudul Yesus Mengasihi Aku. Adik-adik, lagu ini ya, lagu Yesus Mengasihi Aku
aslinya adalah lagu bahasa Jepang. Jadi adik-adik satu kali ada kisah seorang anak di Jepang, ya, dia tadinya tidak percaya Tuhan, tapi dia akhirnya kenal Tuhan dan melewati banyak kesusahan hidup. Dia tetap percaya kalau Tuhan mengasihi, ya. Makanya adik ini menuliskan lirik lagu ini dan kemudian lagu kata-kata dari anak ini, ya, dalam bahasa Jepang tuh sama seorang hamba Tuhan diubah menjadi lagu. Dan jadilah lagu ini, Yesus mengasihi aku. Nah, hari ini kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini lagi, ya. Dan kali ini kita juga mau coba nyanyikan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Jepang. Biarlah kita sama-sama bisa menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian ini. bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu setia di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih buat cinta Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa dalam nama
bersama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.